Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan mari kita melanjutkan pelajaran kita. Dan hari ini kita akan membahas penilaian tengah semester yang sudah Anda kerjakan pada hari Selasa tanggal 15 September yang lalu. Nanti ada beberapa hal penting, silakan Anda catat dan Anda kerjakan semua soal yang telah dibahas dan Anda upload hasilnya pada link yang telah disediakan. Baik, kita akan mulai nomor 1. Nah, ini nomor 1 ya. Ini adalah pola barisan bilangan 4, 5, 8 dan seterusnya. Ini Anda lihat nih tambahnya dari 4 ke 5 ini tambah 1 ya. Kemudian dari 5 ke 8 nambah 3. Ini nambahnya 5. Lalu dari 13 ke 20 nambahnya 7. Jadi kalau Anda lihat ini nambahnya 1, 3, 5, 7, maka berikutnya pastilah tambah 9 lalu tambah 11 gitu ya. Kalau tambah 9 berapa ini? 29 tambah 11 ini ya 40 ini. Yang C ini jawabannya ya. Kemudian nomor 2, gambar berikut ini menghitung batang korek api. Jadi ini batang korek api gitu ya. Ini ada 4, ada beberapa cara menghitungnya. Kalau salah satunya ini ya, ada hitung yang mendatar. Nah, yang mendatar ini ada 2. Kemudian yang tegak ada 2, jadi jumlahnya 4. Ini untuk pola ke-1. Dan Anda perhatikan pola kedua. Pola kedua ini ada 2 ya. Ini 2, ini 2. Jadi jumlahnya 6. Yang tegak 2, 2, 2. 6 lagi, jadi total ada 12. Itu untuk pola kedua. Dan pola ketiga Anda lihat ini ada 3, ada 3, 3, 3 ya kan. 4 kali 3 12. Yang tegak juga ada 12, dari 24. Anda bisa menghitung untuk pola keempat berapa. Pola keempat ya tentu saja sana berapa. Ya dihitung ya, ada 4, 4 nanti ada berapa baris gitu ya. 4, 4, 4 gitu. Dan seterusnya. Nah jawabnya nanti berapa. Ini ya 40. Nanti dihitung sendiri ya. Jawabnya 40. Ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Ya nomor 3 sekarang. Nilai X dari barisan yang diketahui ini negatif 16, negatif 10, negatif 4 ya dan seterusnya. Anda lihat polanya ini nambah berapa ini polanya. Coba Anda lihat nih, dari negatif 16 menjadi negatif 10, dari negatif 10 menjadi negatif 4 dan seterusnya. Nambahnya berapa ini? Nambahnya 6 ya, bedanya 6 ya, bedanya 6. Lalu kita kan bisa menghitung di sini negatif 4 ditambah 6 berapa? 2 ya. Ya 2 jawabannya. Ini mudah sekali ini ya, 2 yang ini. Untuk nomor 4 ini polanya ya. Nah, ini kalau misal diurutkan kan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kemudian K, L, M, ini M ya. N, O, P, Q, N, K, L, M ya, M ya, M ini ya. Anda lihat polanya ini mudah ya. Nanti Anda tulis polanya ya. Ini kan lompat satu-satu ya. A, C, E gitu kan. K, M ya, sini ini M jawabannya. Sekarang nomor 5. Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Ini persis ini. Jadi kalau ditanyakan pola ke 10 ya, ke kanan 10, ke atas 10, tapi yang pojok ini dihitung 2 kali, jadi harus dikurangi 1 gitu ya jawabannya. Ya nanti Anda tulis jawabannya. Kalau pola ke 100 ya gampang ya. 100 tambah 100 200 kan kurangi 1, berarti 199. Nah, ini lebih mudah pola ke 10. Nomor 6 ini diketahui barisan bilangan 64, 32, 16 dan seterusnya. Anda tahu ini barisan apa ini? Aritmatika atau geometri ini? Ini ya ini diapakan dari 64 menjadi 32. Dibagi 2 ya. Ini dibagi 2, 32 dibagi 2 16 dibagi 2 8, maka berikutnya adalah berapa ini? Ya manual aja apa ya? 8. Lalu setelah itu 4. Kemudian 2, 1, lalu setengah, terus berapa lagi? 1/4 dan seterusnya. Ini cara manual biasa gitu ya. Tanyakan pola ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti setengah jawabannya yang ini ya. Nah sekarang untuk nomor 7. Nomor 7 ini ditanyakan pola ke N dari gambar berikut ini. Pola ke N itu ya tergantung N nya nanti diganti ke berapa. Kalau ke 1 ya N nya 1, kalau kedua ya N nya 2 gitu ya.
Ini pola ke-1. Ini pola ke-1, lalu ini pola kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tanyakan pola ke n. Ya, paling mudah ini n nya diganti 1, berarti 2 kali 1 2, cocok ini ya. Kalau n nya diganti 2 kali 2 4, oh nggak cocok, berarti bukan itu. Kalau n kuadrat ini kalau diganti 1 kan 1, mudah nggak cocok ini. Dan yang C ini n kuadrat tambah 1, kalau n nya diganti 1 berarti kan 1 kuadrat tambah 1 2, cocok ya. Kalau n nya diganti 2 berarti 2 kuadrat 4 ditambah 1 5. Di sini kok 6 nggak cocok, berarti jawabannya pasti yang ini. Coba kita lihat ya, n kuadrat tambah n kuadrat, n nya diganti 1 berarti 1 kuadrat 1 ditambah 1 2, cocok kan. Kemudian untuk n nya 2 pangkat 2 4 tambah 2 6, cocok. N nya akan diganti 3, ini 3 kuadrat 9 tambah 3 12, cocok gitu ya. Caranya begitu. Jadi jawabannya yang ini, yang n kuadrat ditambah n. Nomor 8 ini sama seperti nomor 7 caranya ya. Jadi ini pola ke-1, ini 4 ini pola ke-1, lalu 7 ini pola kedua, 10 itu pola ketiga, lalu 13 ini pola keempat. Dicoba masuk ke ini salah satu ini ya. Jadi 3 kali 1 3 kan, tambah 1 4, cocok. Oh, diganti 2 n nya, 3 kali 2 6 tambah 1 7, cocok. Kemudian diganti 3 kan, 10 diganti 4 13, jadi ini yang A itu jawabannya. Yang lain jelas nggak cocok ini. Nah, baik, ini nomor 8. Selanjutnya nomor 9 ditanyakan banyaknya suku. Ini ada berapa? Paling mudah ini manual ini, karena pilihannya kan hanya sedikit sampai 12 paling banyak ini ya. Coba kita hitung manual aja. Ini dari 25 ke 33 tambah berapa ini? Ya, tambah 8 ya. Ini tambah 8 masing-masing suku itu tambah 8 atau bedanya 8. Ini juga 8, itu juga 8 dan seterusnya. Nanti nambahnya 8. Nah, itu aja 25 33 kemudian 41 49 49 ditambah 8 ya. Saya tulis tambah 8. Berapa? Tambah 8 itu 57 ya, tulis ini ya. 57 ditambah 8 65. 65 ditambah 8 73. Ditambah 8 ini berarti 81. Ditambah 8 lagi menjadi 89. Ditambah 8 lagi 97 gitu ya. Nah, sudah pas toh sampai 97. Ini Anda hitung aja berapa itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ya, ada 10. Ini yang cara manual ya. Kalau cara menggunakan aturan atau sering disebut rumus, ini mudah juga. Ini 97 ya, angka yang paling besar nih. Yang paling besar saya tulis itu 97, kemudian dikurangi 25 yang paling kecil nih. Lalu lompatnya berapa itu? Lompatnya 8 ya, bedanya 8. Kemudian ini ditambah 1 ya, coba dihitung ini berapa ini. Ini 70 berapa itu? Kita hitung ya, 72 dibagi 8 tambah 1 10 ya, sama hasilnya 10 ini. Nah, untuk ini 97 kurang 25 bagi 8 lalu tambah 1. Ini ada video tersendiri, bisa Anda lihat ya kenapa bisa seperti itu. Baik, terima kasih. Ini sampai dengan nomor 9 ya. Nomor 10 ini jumlah 30 bilangan ganjil. Yang pertama dimulai dari 1 ya. Jadi maksudnya adalah ini kita akan menjumlahkan 1 ditambah 3 bilangan ganjil ya, tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai dengan suku ke 30. Nah, pertanyaannya suku ke 30 ini nanti pas di angka berapa gitu ya. Jadi ini suku ke 1, ini suku kedua, 5 itu suku ketiga, kemudian 7 ini suku keempat dan seterusnya. Ini nanti ini suku ke 30 itu berapa. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya dengan soal yang sebelumnya.
Ini supaya mudah saya perlihatkan gambarnya ya. Ini 1, 3, 5, 7 gambar semacam ini tadi Anda sudah bisa ya. Ini suku ke-1, kedua, ketiga, keempat. Suku keempat, 4 tambah 4 kurangi 1. Jadi suku ke-30 berapa? Dia 30 tambah 30, 60-an dikurangi 1. Ini tadi 59. Ini suku ke-30, hasilnya berapa ini? Suku ke-30 ini adalah 59. Itu ya, saya tulis ini 59. Nah, cara yang paling mudah seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan caranya Gauss. Gimana? Dibalik itu ya. Ini 59, lalu 57, setelah itu 55, 53, dan seterusnya. Terakhir ini adalah 1, lalu dijumlah. Ini 1 tambah 59, 3 tambah 57, 5 tambah 55, berapa ini? 60 ya, ini 60 tambah 60 dan seterusnya, semuanya 60. Terakhir ini juga 60. Nah, ada berapa suku? Ya, totalnya ada 30 ini ya. 1, 2, 3, 4 sampai 30. Jadi kalau kita hitung itu gimana ini? Ada 30 suku ya, 30 suku. Masing-masing suku itu 62. Masing-masing suku itu 60 ya. Ini bukan 62 tapi 60. Nah, karena ini tadi ngitungnya double, maka dibagi 2. Nanti hitung sendiri ya, berapa itu ya. 30 kali 60 dibagi 2. Ini untuk nomor 10. Kemudian nomor 11 ini adalah pita yang sudah diberi angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang warna merah itu 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian yang berwarna putih 1, 3, 5, 7, 9. Atau bilangan apa ini? 1, 3, 5, 7, 9. Seperti tadi. Bilangan ganjil ya, yaitu yang ganjil putih, yang genap merah. Nah, nanti tinggal Anda lihat ini 567 ini genap apa ganjil, ini juga kan, dan nanti harus berturut-turut. Ini warna apa? 567, 862 warna apa ya? Gampang sekali, nanti Anda kerjakan sendiri. Sekarang nomor 12, ini Anda harus paham benar soalnya, apa maksudnya. Nanti kalau Anda sudah paham, ini gampang sekali. Coba perhatikan ya, ini kan ada 5 tumpuan kursi yang sejenis. Tingginya berapa ini? 90 tambah 20 ya. Nah, 90 itu dari lantai ke ujung sandaran itu. Jadi ini yang 90 cm itu ini, dari lantai ya sampai ke ujung sana 90 itu ya. Nah, ini satu kursi kalau nggak ditumpuk. Kemudian kalau ditumpuk, ya ini ditumpuk 5, berarti kan tambahnya 4 ya. Tambahnya 4 itu sebanyak 20 cm. Sehingga satu kan bisa dicari setiap satu kursi berapa ya. Kalau 4 20, kalau satu berarti 5 cm ya. 5 cm itu untuk satu kursi. Nah, padahal ini dikatakan berapa? 10 kursi. Berarti tambah 5 lagi ya. Tambah 5, masing-masing 5 cm, berarti tambahnya berapa? 25. Gitu ya, semudah itu caranya. Nanti Anda hitung sendiri, hasilnya ini 135. Nanti Anda tulis ya caranya. Nomor 13, ini sebuah bis dengan penumpang 40 di setiap terminal menurunkan 2 orang setelah melewati terminal yang ke-11. Nah, mudah ini ya. Terminal ke-11 berarti berapa orang yang turun? Satu terminal 2, berarti kalau 11 terminal ya dikalikan ya, ada 22 orang. Awalnya 40 dikurangi 22, gampang ya. Anda kerjakan sendiri untuk nomor 13. Ya, nomor 14 sekarang. Ini banyak kursi di baris terdepan sebuah gedung, adalah 8 buah, kemudian selalu bertambah 4 ini setiap baris berikutnya. Kemudian tanyakan kalau ada 20 baris kursi berapa banyak kursi total. Jadi di baris pertama itu 8, lalu baris di belakangnya selalu bertambah 4, berarti 12, lalu belakangnya lagi ditambah 4 lagi, di 16, ditambah 4 lagi 20, dan seterusnya. Nah, ini kalau ada 20 baris ini yang terakhir ada berapa kursi gitu ya. Kita hitung dulu. Ini kan suku ke-1 itu
Ini suku ke-1, ini suku ke-2, 3, kemudian 4, dan terakhir sana suku ke-20. Dan ini tambahnya 4 ya. Ini tambahnya 4, tambahnya 4, tambahnya 4. Kalau sampai suku ke-4 tambahnya itu 3 kali 4. Ini 4 masing-masing 4. Jadi kalau suku ketiga 4-nya 2 kali, suku kedua 4-nya sekali. Nah, kalau suku ke-20 ini 4-nya berapa kali ini? Suku kedua 4-nya sekali, nambahnya 3 2 kali. Kalau ke-4 3 kali, 20 berapa? Ya, 19 kali ya. Ada 19 kali 4. Berapa ini? 19 kali 4 berapa? 76 ya. Jadi pada suku ke-20 atau baris ke-20 itu ada berapa kursi, tinggal menghitung 8 ditambah 76 ya, nambahnya 76 sama dengan 84. Nah, sekarang kita hitung ya, ini isinya 84 ya. Yang paling gampang pakai cara Gauss seperti di sebelumnya itu ya. Kita hitung ya, ini 8 tambah 12 dan seterusnya, terakhir 84. Lalu 8 tambah 84, 12 tambah 80 dan seterusnya, berapa ini? 92. Ini juga 92 dan seterusnya, masing-masing 92. Hasilnya adalah ada berapa kali 92 itu? Ada 20 kali ya, ini 20 kali masing 92, dan karena kita hitung 2 kali maka itu dibagi 2 gitu ya. Ini disederhanakan, hasilnya sama dengan 920. Apa jawabannya ya? Ini jawabannya yang nomor 15. Ini selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian, kemudian setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jadi misalnya ini sebuah kertas ya, ini selembar kertas dipotong menjadi 2, potong jadi 2 ini kan. Kemudian setiap bagiannya dipotong menjadi 2 lagi, itu dipotong terus dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita hitung dia membentuk pola. Awalnya kan kertasnya kan 1 sebelum dipotong ya, 1, kemudian dipotong 1 kali itu menjadi 2 kan ya, dipotong 2 kali, 2 jadi 4. Kalau dipotong 3 kali menjadi 8, dipotong 4 kali menjadi 16. Nah, ini pertanyaannya dipotong ya yang kelima, berarti 32 gitu kan, gampang ya. Nomor 16, ini sebuah bambu dibagi menjadi 4 bagian dan membentuk deret geometri. Potongan terpendek 25 cm dan yang terpanjang adalah 200 cm. Kata kuncinya adalah 4 bagian ini, lalu membentuk deret geometri. Kalau dikatakan membentuk deret geometri, maka panjang bagiannya sama enggak? Ya, tentu saja tidak ya. Sekarang kita gambar aja, ini misalnya bambunya, kita belum tahu panjangnya berapa, tetapi dibagi 4 membentuk deret geometri. Ini yang terpanjang, kemudian ada bagian yang terpendek ini 25 cm, lalu yang terpanjang itu adalah 200 cm. Tinggal menentukan 2 bagian yang lain. Kalau kita bisa menentukan panjang potongan kedua dan ketiga, maka langsung bisa ketemu berapa panjang bambu mula-mula. Nah, itu kalau kita perhatikan, ini kan harus sama rasionya dari 200, nanti berapa lalu 25. Nah, ini bisa kita tebak, ini rasionya adalah setengah ya, atau dibagi 2. Kalau dibagi 2, 200 dibagi 2 ini kan 100. 100 dibagi 2 50. 50 dibagi 2 25, ini cocok udah. Berarti panjang bambunya ini berapa? 200 375. Ya, 375 cm. Jadi matematika itu bukan rumus-rumus, tapi kalau kita sudah paham soalnya, kita bisa gambar permasalahannya dan langsung bisa ketemu semacam ini. Ini cukup ya, nomor 16. Nomor 17 ini tentang koordinat. Ada titik P, Q, R, S, dan T diketahui, kemudian ditanyakan pasangan titik yang terletak pada kuadran yang sama. Sebelumnya Anda harus paham tentang koordinat. Ini sumbu X, yang tegak itu sumbu Y, namanya bidang kartesius ini ya. Lalu kuadran 1 yang sini, ini. Lalu kuadran 2 sini, kuadran 3, dan kuadran 4 sini.
Cara paling mudah digambar titik P negatif 2,4 dari 0 ke kiri, negatif 2 dan 4 ke atas, itu titik P. Ini berarti terletak di kuadran kedua ya. Ini kuadran 2. Kemudian Q negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 2 ini. R 4, negatif 2, 4, negatif 2. Lalu S negatif 1,3, negatif 1,3 titik S. Dan yang terakhir titik T 3,2. Sini yang terletak pada kuadran yang sama adalah ini dua ini ya, titik apa ini, negatif 2,4 dan negatif 1,3. Ini tadi P di kuadran kedua, lalu Q negatif 3, negatif 2 kuadran ketiga. Berikutnya R kuadran berapa ini, 4, negatif 1,3 kuadran 2. Lalu yang terakhir titik T itu kuadran. Tanpa menggambar pun Anda bisa ini. Kalau kuadran 1 itu kan X positif, Y positif. Kuadran 2 X negatif, Y positif. Kuadran 3 X negatif, Y negatif. Kuadran 4 X positif, Y negatif. Nah yang sama ya, bisa lihat sini. 18 jarak titik P terhadap sumbu X, koordinatnya negatif 3,4 ini ya, negatif 3,4 di sini. Berapa jaraknya terhadap sumbu X? Terhadap sumbu X ini ya, 4 satuan. Kalau terhadap sumbu Y 3 satuan. Bukan negatif 3 tapi 3 satuan ya. Jarak itu selalu positif. Kalau Anda sudah terbiasa tinggal lihat angka-angkanya ini ya. Kalau terhadap sumbu X ini yang 4, terhadap sumbu Y 3. Nomor 19, banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 7 satuan dari sumbu Y. Jadi harus 3 satuan dari sumbu X dan 7 satuan dari sumbu Y. Sekarang kita buat yang 3 satuan dari sumbu X. Yang 3 satuan dari sumbu X itu ada banyak titik ya. Jadi ini sumbu X yang jaraknya 3 satuan. Ini 3 satuan, ini banyak sekali titik-titik yang jaraknya 3 terhadap sumbu X. Ini ya, ini semua titik-titik ini berjarak 3 terhadap sumbu X. Ini. Lalu yang di bawah juga ada ini yang jaraknya 3, ini banyak sekali titik-titik yang jaraknya 3 dari sumbu X. Ya, ini kalau diteruskan jadi garis gitu. Lalu yang berjarak 7 satuan dari sumbu Y. 7 satuan dari sumbu Y, ini sumbu Y 7 satuan, sana 7. Ini. Ya, ada banyak sekali. Kemudian yang memenuhi kedua syarat tersebut adalah ya jaraknya 7 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Ada berapa anak? Ini kalau dilanjutkan jadi garis gitu. Nah ini ketemu sana. Jadi ada berapa titiknya? Ini ya, 1 sini, 2 itu, 3, 4, ada 4. Sekarang nomor 20, posisi titik 4, negatif 5 terhadap titik O. 4 ke kanan dan 5 ke bawah. Ini ya, 4, negatif 5. Nomor 21, diketahui gambar ini kemudian koordinat titik F terhadap titik G. Ini yang untuk pedoman berarti titik G nya ya. Jadi awalnya dari titik G kemudian menuju F, jangan kebalik ya. Aturannya yang mendatar dulu baru yang tegak. Berarti ini ke kanan 1, ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 1,4. Ini jawabannya. Nomor 22, ini ada 2 garis M dan N. Posisinya M sejajar sumbu X, berjarak 4 satuan di bawah sumbu X. Kita gambar garis M, 4 satuan di bawah sumbu X. Ini ya, 4 satuan bawah sumbu X. Kita garis. Ini garis M. Lalu ada satu garis lagi namanya garis N, sejajar sumbu Y, berjarak 2 satuan di sebelah kanan. Sumbu Y yang ini sejajar sumbu Y, di sebelah kanannya jaraknya adalah 2 satuan. Kita gambar sini garis N. Nah, pertanyaannya koordinat titik potong M dan N ya. Ini garis N yang saya gambar tadi. Lalu ya yang tegak itu garis N. Nah, perpotongannya di mana? Di sini ya, anak ya. Titik berapa ini? 2, negatif 4.
Ya, itu 2, negatif 4. Mudah ini ya, Anda kalau rajin menggambar atau kalau sudah terbiasa, ini dibayangkan aja yang 4 satuan di bawah sumbu X, yang 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y, nanti ketemunya di sini. Nomor 23, ini ada denah perkemahan, tenda utama yang warna merah, kemudian tenda-tenda yang lain ada 6, ini tanah lapang dan seterusnya. Ditanyakan tempat yang memiliki koordinat 3, negatif 1 terhadap tenda utama. Tenda utamanya ini berarti 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 1 satuan ke bawah, ketemu tenda 5. Ini mudah ya. Nah, nomor 24, ini bidak catur berada pada koordinat negatif 3, negatif 1, lalu digeser 3 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Jadi kata kuncinya 3 satuan ya, 3 satuan ke kiri dan berapa satuan itu 6 satuan ke atas. 6 satuan ke atas. Nah, berarti itu dari negatif 3, negatif 1 ini, negatif 3, negatif 1 ya, berarti negatif 3 ini ditambah 3 ke kiri ya, negatif 3 ya, negatif 3 ini ditambah negatif 3 karena digeser 3 satuan ke kiri dan satunya digeser 6 satuan ke atas, jadi ditambah 6. Nah, kalau kita hitung ini kan berarti negatif 3 ditambah negatif 3, negatif 1 tambah 6. Nah, ini jawabannya. Berapa ini? Negatif 6,5. Atau kalau mau menggunakan gambar, ini awalnya kan negatif 3, negatif 1. Ini negatif 3, negatif 1, lalu digeser ke kiri 3 satuan, 1, 2, 3 dan 6 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ketemunya adalah negatif 6,5.